Bandara Polonia saya kurang lebih hampir 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih. Disitulah saya mulai merubah pergaulan, gaya hidup gitu kan. Dan di situ saya udah mulai lumayan kerja, juga ada mes yang memang betul-betul mes yang mumpuni, yang bagus dari perusahaan. Dari situ saya menemukan apa ya, calon istri masa itu ya, masa itu calon istri. Nah, jadi masa itu kita eh, saya jumpa itu di Jakarta waktu itu. Di Jakarta pas saya tugas di sana di Jakarta di Cengkareng, jumpa dengan calon istri saya masa itu. Dan memang masa itu kita masih belum ada niat untuk serius, masih sehelo aja. Dan kebetulan istri saya itu junior saya di sekolah dulu di Alia. Dan masa sekolah pun saya tidak kenal sama dia gitu kan. Tapi saya pernah tahu lah wajah-wajah dia masa sekolah itu, saya tahu. Jadi masa itu saya kenal beliau, kenal istri saya. 3 bulan saya seriusin dan dia juga menanggapi dengan serius ya. Saya langsung melamar ke orang tuanya. Saya datangin ke orang tuanya, saya bilang keseriusan saya untuk menikah, dan itu disetujuin sama orang tua. Dalam tempo 6 bulan kita menikah. Jadi setelah menikah, istri kebetulan kerja di kantor, jam kerjanya kantor. Kalau saya di kuliner kan waktunya bertentangan sama kerja kantor. Jadi istri agak komplain karena profesi koki ini kalau bisa dirubah lah gitu, dirubah ke profesi yang lain. Nah, di situ ya mau nggak mau kita harus mengulang lagi. Saya merubah dan saya lihat di lowongan kerja itu paling banyak sales. Jadi saya bilang ke istri saya, kalau saya melamar sales bagaimana? Nggak masalah, yang penting kan bisa bekerja. Waktunya juga kita sama gitu. Hari Minggu, hari libur, hari merah kita libur gitu. Kita bisa berkunjung ke masing-masing keluarga kan, saling berkenalan. Nah, dari situ saya resign dari bandara. Saya ambil posisi kerja sales di bank awalnya dan hanya 3 atau 4 bulan. Dan sekarang saya diterima di perusahaan internet. Jadi sebagai sales gitu kan. Awalnya sebagai sales saya juga minder. Sales itu kan bad image lah bagi beberapa orang di luar sana. Apalagi yang di kampung dulu kan merasa, waduh kalau sales ini banyak ngecap aja gitu kan. Banyak bohongnya gitu. Jadi awalnya saya minder. Kalau ditanya kawan sih saya kerja sebagai marketing gitu. Nah, suatu saat saya bertemu dengan komunitas sales seluruh Indonesia. Saya coba gabung. Nah, di situ baru merubah mindset saya sebagai sales. Ternyata sales itu nggak seburuk orang yang bayangkan gitu. Caranya bagaimana ya? Kita harus menjaga attitude kita sebagai sales. Jangan bohong. Itu pasti orang kalau udah bohong sekali ya udah habis lah kita sebagai sales itu kan. Saya rasa sales sih profesi yang sangat menarik ya, sangat menarik dan sangat menjanjikan gitu. Kalau secara income mungkin ya unlimited ya, bahasanya mungkin unlimited. Ya kalau untuk gaji ya memang kita digaji secara UMR ya. Di perusahaan manapun sales UMR yang bukan outsource ya, memang dari perusahaan itu langsung. Jadi sebagai sales saya udah jalan sekitar jalan 9 tahun ya. 9 tahun dan alhamdulillah karena keyakinan kita tadi ya kan. Keyakinan kita ya tadi, tekad bahwasanya kita bakal bisa sukses di Medan dan mampu. Saya ikuti semua itu perjalanan ya, kita harus bersyukur ya, dan kita harus optimis bahwasanya kita mampu, dan kita harus positive thinking. Jadi positive thinking itu bukan sama orang aja, diri sendiri juga harus positive thinking bahwasanya kita mampu gitu. Saya dulu berpikiran harus punya rumah sendiri, tinggal di komplek, karena memang kita harus punya hidup nyaman gitu. Ya alhamdulillah rumah sudah saya sudah beli. Terus saya dan istri ada beberapa planning setiap tahun. Rutinitas kita itu jalan-jalan liburan satu keluarga. Dan alhamdulillah sudah
ada beberapa rute yang kami jalani, yang di dalam negeri, yang di luar negeri juga kita sudah pernah beberapa kali. Alhamdulillah itu pencapaian yang sangat luar biasa. Saya rasa dari kawan-kawan semua yang ada dari kampung, adik-adik ya khususnya, jangan minder gitu, jangan minder bahwasanya kita anak kampung, kita nggak tahu apa-apa. Itu kalau bisa dijauhkan. Kita harus positive thinking sama siapa saja dan termasuk diri kita sendiri. Bahwasanya kita mampu. Selama kita berpositive thinking ya kita wajib. Pasti Allah memberikan jalan. Pasti Allah memberikan jalan. Tapi jangan lupa untuk bersyukur juga kan. Ya minimal kita sholat harus tepat waktu. Semuanya harus dijalankan sesuai apa yang diperintahkan. Jangan sampai melanggar dari aturan yang sudah diberikan. Saya rasa untuk kita semua, sarannya, pesan mungkin ya untuk pemirsa di sini, kita berpositif thinking ke siapa saja, baik ke orang lain, orang yang baru kita jumpain, terutama kepada diri sendiri. Kita harus berpositif thinking. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.